Lagi musim patungan untuk korban di sekolah atau madrasah. Mari kita simak pandangan beberapa tokoh agama. Kita mulai saja dari Kiai Haji Muhammad Faiz dari NU. Karena banyak guru nih. Biasanya di sekolah itu iuran ya untuk apa itu namanya? Korban. Ya, satu orang ada 10.000, 15.000. Bisa nggak beli sapi? Bisa, satu SMA gitu. Nah, kadang-kadang gurunya yang nakal. Ini tahu gurunya nakal nih. Gurunya kan ngerti fikih. Korban itu kan atas nama orang 7, nggak bisa atas nama ramai-ramai. Lalu pas motong, muridnya kan nggak tahu nih. Karena muridnya nggak tahu oleh oleh sekolahnya itu, maka di atas namakan gurunya. Begitu mau motong nih, ini sapi siapa? Faiz, Hermawan, Fauzi, itu gosok Pak, haram, gitu. Itu harta orang, gitu. Jadi jangan merasa gua gurunya, nanti murid tinggal gua kasih tahu, lo nggak ridho, kualat, nggak berkah. Oh nggak bisa begitu Pak, akhirat nggak ada barokah, nggak ada kualat, gitu. Begitu tahu di akhirat. Gua kayaknya pernah nyumbang deh di SD 200.000 buat beli sapi. Kata muridnya nih, kok nggak ada catatan amalnya ya? Iya, sapinya diambil atas nama Faiz. Wah itu gosok ya Allah itu duit saya, nggak boleh. Kalau mau begitu ngomong, gitu. Ngomongnya gimana? Anak-anakku di sekolah ini kita mau melatih diri untuk korban, kumpulin duit. Korban dijelasin fikihnya. Korban itu sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Nih sekarang kita kan latihan 50.000 kumpul nih jadi 40 juta. Tapi kan nggak bisa disembelih sebagai korban. Bisanya disembelih sebagai sedekah daging. Boleh sedekah daging. Tapi kita enaknya korban. Iya Bu, enaknya iya Pak. Kalau gitu, redo nggak kalian? Kalau nanti pas korban, ini diatasnamakan kalian hadiahkan itu. Nih, jadi pahala korbannya itu untuk gurunya yang 7. Tapi nanti pahala yang 7 ini berdampak kepada kalian semua. Dapat pahala. Karena mereka bisa dapat pahala korban karena kalian iuran. Nanti di akhirat pahalanya beda-beda. Gitu loh ya, yang nyumbang 1 juta di dalam surganya paling enak itu 1 juta, ya kan? Nah, yang 5.000 di pintunya aja gitu. Selesai kan kalau kayak gitu Pak, aman damai. Ini namanya fikih. Fikih itu perbuatan hukum. Kalau perbuatan hukum punya konsekuensi hukum. Selanjutnya mari kita simak pandangan Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Dan praktek sebagaimana korban yang ada di sekolah, yang satu sekolahan berkorban dengan 1 kambing, maka itu tidak dihukumi korban, tetapi itu adalah sedekah biasa. Anggap saja itu sebagai latihan korban, karena tadi sudah disampaikan bahwa berserikat di dalam berkorban itu ada jumlah maksimalnya. Maka kalau sampai kemudian 100 orang, 100 murid atau 200 murid, maka itu bukan lagi sebagai kurban, tetapi itu adalah hanya sebagai bentuk latihan kurban saja. Dan tidak mengapa kita sampaikan, kita pahamkan kepada putra-putri kita untuk memahami hakikat kurban tersebut, dalam rangka untuk mendidik mereka agar paham tentang syariat kurban. Dan dipahamkan juga bahwa statusnya kalau bersama-sama sebenarnya belum kurban, sebenarnya baru sedekah. Karena memang yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita simak pandangan Ustadz Khalid Basalamah dari Salafi. Bicara berkorban dengan hasil iuran nggak apa-apa. 1 sapi 7 orang, enggak ini 1 kambing 7 orang. Ya nggak bisa jamaah. Jadi kalau memang mau berkorban, 7 orang yang iuran ini korbannya diberikan untuk 1 orang. Umpamanya kadangkala di sekolahan ada iuran anak-anak SD untuk beli kambing, itu nggak jadi korban. Kalau memang milik banyak orang, 1 kelas 30 orang 1 kambing ya mah, itu bukan kurban. Mereka sedang belajar berkorban, tapi
tidak berkorban kambingnya, jadi kambing sodakoh aja buat mereka. Tapi bisa jadi kurban ketika mereka menghadiahkan kepada salah satu mereka. Umpamanya nih iuran 5 orang beli 1 kambing, udah nih kambingnya buat antum, antum yang kurban tahun ini. Jadi dia yang kurban, semuanya menghadiahkan bagiannya untuk dia. Tahun depan iuran lagi, ini buat antum nih. Tahun lalu kan sudah fulan, antum sekarang berkorban. Itu nggak apa-apa yang seperti itu, masih jadi kurban. Hadza wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya mari kita simak pandangan dari Ustadz Abdul Somad. Hukum kurban patungan anak-anak satu kelas sapi, tak betul. Anak-anak satu kelas 40 orang disuruh nyumbang 25.000, 30.000, lalu dikatakan kurban. Kurban itu 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang. Naharna ma'an Nabi SAW yaumal Hudaybiyah. Pada tahun Hudaybiyah kami berkurban sama-sama Nabi, 1 sapi 7 orang, 1 onta 7 orang. Adapun dibuatnya satu lokal ini mesti diperbaiki. Kalau mau bukan begitu caranya. Anak-anak nyumbang semua ya. Setelah anak-anak nyumbang dibelikan 1 ekor kambing atas nama ibu wali kelas. Itu bisa. Itu bisa. Anak-anak ikhlas bu, kata dia. Yang berikutnya kita simak pandangan dari Buya Yahya. Kalau korban patungan jelas tidak masuk dalam wilayah korban. Kalau ini bukan, ini beda. Karena apa? Terpenuhi korbannya 1 orang hanya itu tadi. Bisa jadi diganti dengan kambing 7. Cuman katanya kalau kambing 7 kurang gede. Kambing 7 1. Boleh dibagi 1 keluarga. Setiap keluarga berkorban dengan kambing itu. Ada yang namanya patungan di sekolah-sekolah. Bagaimana? Muridnya adalah 100, patungan 10 ribuan, akhirnya menjadi berapa? 10 juta, ya kan? Dapat 3 kambing, lumayan. Ini namanya korban apa? Korban-korbanan, karena bukan begitu korbannya, akan tapi tetap mendapatkan kesunahan sedekah dan berlatih untuk berkorban, nggak apa-apa. Karena itu anaknya orang kaya juga ada yang nyumbang di sekolahnya untuk korban, tapi di rumah juga korban. Jadi itu hanya untuk melatih saja. Paling tidak hari raya itu harus bersenang-senang. Jangan dilarang. Maknanya tidak sah itu bukan dilarang. Jadi patungan korban di sekolah itu tidak sah sebagai korban, tapi bukan dilarang, tetap jatuh sedekah. Yang diterima oleh Allah, tapi bukan korban. Silahkan adakan, tidak apa-apa. Karena kalau enggak sayang dong, karena sekolah itu paling enggak ya sekolah SMA yang muridnya 300 ya, kalau bisa korban 15 kambing kan lumayan untuk fakir miskin yang ada di kiri kanan itu. Ya tidak apa-apa. Cuman jatuhnya kalau patungan begitu bukan korban, jatuh sedekah.